Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Lagi-lagi saudara-saudara kita yang muslim ini ditipu oleh orang yang mengaku dirinya sebagai seorang pendeta. Dan kalau kita membongkar identitas mereka dan menyatakan bahwa identitas mereka sebenarnya itu bukan seorang pendeta. Saudara-saudara muslim mengatakan bahwa kita kejang-kejang, orang-orang Kristen ini kejang-kejang karena mereka-mereka ini telah membongkar kekristenan. Kami tidak pernah kejang-kejang dengan mereka-mereka yang menghujat kekristenan. Tapi kami membalas hujatan-hujatan mereka itu dengan argumentasi-argumentasi. Kalian hanya mau mendengar hujatan tapi tidak mau mendengar jawaban. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Muslim. Ketika ada orang dari kalangan mereka menghujat kekristenan, dan ketika kekristenan menjawab hujatan itu dengan argumentasi-argumentasi yang memadai, dan mereka mengatakan bahwa kita kejang-kejang. Tapi itulah tipikal orang-orang Islam. Mereka harus mencintai kebohongan lebih dari apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan mereka untuk berbohong demi membela Islam. Allah Subhanahu wa taala kan pandai dalam membuat tipu daya. Seperti Golden Simbolon. Golden Simbolon ini katanya dia adalah seorang pendeta. Dia menyematkan istilah pendeta bagi dirinya. Menyematkan jabatan pendeta bagi dirinya. Dan di salah satu diskusinya dengan sang debaters, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pendeta yang dilantik tanggal 25 Mei kalau tidak salah. Mungkin saya akan menguraikan di dalam keimanan saya ya. Saya pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Lalu memang di jejak digital itu memang sangat-sangat luar biasa jahat bagi orang-orang yang melakukan penipuan semacam Golden Simbolon atau mereka yang melakukan penipuan seperti Menahem Ali, Kainama, Bangun Samudra, dan para mualaf lainnya. Kainama, saya mulai dengan Kainama, mengakui bahwa dirinya pernah sekolah di Israel. Seorang mualaf yang pernah sekolah di Israel, ada tawaran, ada undangan dari pihak mereka untuk hadir mendengarkan tausiah dari Ustadz Christopher Kainama yang katanya lulus S1 STT Jakarta, S2 Leiden, S3 di Haifa Israel. Jadi semua dipromosikan, diajak. Ayo orang-orang non-muslim datang ke masjid kami supaya dapat tausiah, siapa tahu dapat hidayah dari Ahmad Christopher Kainama. Lulusan STT Jakarta, lulusan S2 Leiden Belanda, lulusan S3 Tanah Bible Haifa Israel. Woi. akhirnya dibongkar kebohongannya. Setelah itu Bangun Samudra mengakui bahwa pernah S3 di Vatikan. Ketika para Romo berbicara bahwa tidak ada S3 di Vatikan, saya tidak tahu dia kemana lagi. Mungkin sudah malu, tidak mau menyiarkan lagi siaran-siarannya yang berbicara tentang kekristenan. Mungkin, saya tidak tahu. Itu hanya kemungkinan. Sekarang muncul lagi Menahem Ali, yang Muslim juga menganggap bahwa dia adalah seorang mualaf. Padahal dia itu bukan seorang mualaf. Dia itu adalah seorang Muslim dari lahir. Menahem Ali ini orang yang tidak konsisten iman dan pandangan-pandangannya. Dia asli Madura. Lahir Islam dengan nama Muhammad Ali. Sebagai orang Muslim, di dalam perkembangan hidupnya, perjalanan hidupnya, dia sempat bergabung dengan kelompok studi Kristen Ortodoks Sirianya Pak Bambang Nursena. Di situ dia banyak belajar tentang kekristenan Timur, termasuk mulai belajar bahasa Ibrani itu dari kelompok itu. Saya sangat kenal orang ini. Kemudian, setelah dia bergabung dengan orang-orang Kristen, belajar, dia keluar lagi, bahkan memimpin organisasi Syiah sebagai sekretaris di Jawa Timur. Yang herannya, di saat dia dari Islam bergaul, belajar dari orang Kristen dan kembali ke Islam,
dia diorbitkan dipropagandakan sebagai mu'alaf yang mahir bahasa Arab dan mahir bahasa Ibrani. Ini tidak jujur. Dia mahir bahasa Arab ya karena memang dari kecil dia orang Madura, dia orang Sumenep. Dari kecil dia belajar ngaji. Bahkan pada waktu dia jadi dosen, sampai hari ini dosen di Airlangga, dosen bahasa Indonesia, dia dikuliahkan di Maroko, dia fasih bahasa Arab. Tapi dia bukan mu'alaf. Bagaimana mungkin seorang Nahdlatul Ulama yang asli lahir besar di Madura, orang Muslim, dikatakan mu'alaf? Ini bohong. Lalu orang Muslim memberikan label mualaf kepada dirinya. Kenapa saudara-saudara Muslim ini selalu senang sekali dengan orang-orang yang melakukan kebohongan, yang menyebarkan kebohongan? Bahkan muncul lagi si Abednego, si pendeta Abednego ini, si Goldian Simbolon ini, yang mengakui dirinya adalah seorang pendeta yang baru dilantik tanggal 25 Mei. Lalu membuat klarifikasi bahwa pendeta yang dia maksudkan itu bukan pendeta dalam artian jabatan dalam kekristenan. Lalu apa? Pendeta apa yang dimaksudkan oleh dia? Ketika dibongkar identitasnya, ternyata dia bukan seorang pendeta dalam artian yang dilantik tanggal 25 Mei. Karena dia tidak tahu dia pendeta dilantik tanggal 25 Mei itu dilantik oleh siapa. Kita tidak tahu. Dibongkar oleh Luis Prasetyo. Kalau Luis Prasetyo dibongkar oleh Kanuru. Ternyata anak ini sekolahnya itu di universitas, kuliahnya itu di Universitas Muhammadiyah. Dan kayaknya sih dia mahasiswa tahun 2020. Seperti yang sudah dibongkar di dalam channel-channel Kristen, Kak Luis Prasetyo dan Kanuru. Mengapa kita harus membongkar identitas dari para mualaf ini, dari orang-orang yang mengaku pendeta atau orang-orang yang mengaku mualaf ini, tentang kebenaran identitasnya? Karena kita mencintai kebenaran, tak? Karena kita mencintai kebenaran. Kita tidak mencintai kebohongan. Kalau memang saudara-saudara Muslim mau mempercayai mereka sebagai seorang mualaf, itu urusan kalian. Ada apa dengan ajaran kalian? Ada apa dengan Islam? Sehingga membutuhkan orang-orang untuk berbohong demi menyelamatkan Islam. Bahkan kalau saya baca beberapa komentar di channelnya Goldian Simbolon ini, ada komentar-komentar yang gimana ya? Yang mendukung dia, yang mendukung kebohongan dia. Saya merasa miris dengan saudara-saudara Muslim yang melakukan itu. Itu membuktikan sesuatu. Itu membuktikan bahwa ajaran kalian itu tidak menjunjung tinggi kebenaran, dan segala sesuatu yang kita katakan tentang Islam pada video-video yang sudah kita buat, bahwa Islam itu tidak ada kebenaran di dalamnya, maka itu mengkonfirmasi apa yang kita katakan. Jadi bukan hanya dari ajaran yang kita bongkar, tetapi dari perilaku orangnya. Kalau kalian mau menerapkan hal itu kepada kekristenan, saya rasa tidak bisa. Karena perilaku orang dengan ajaran Kristen itu dua hal yang berbeda. Orang tidak bisa mempengaruhi ajaran di dalam kekristenan, tetapi ajaran kekristenan bisa mempengaruhi orang. Berbeda dengan Islam. Kalau di dalam ajaran Islam, misalnya, orang bisa menipu untuk membela agama Islam. Itu karena apa? Karena Islam mendukung penipuan. Tapi orang Kristen yang melakukan penipuan itu tidak didukung oleh ajaran Kristen. Karena kekristenan tidak mendukung penipuan. Kekristenan tidak mendukung orang untuk melakukan penipuan untuk menyebarkan kekristenan. Tidak perlu. Tapi kalau di dalam Islam, kebalikannya. Dalam Islam, kalau Muslim melakukan penipuan, itu didukung oleh ajaran Islam. Yang orang-orang Islam kenal dengan sebutan taqiyah. Taqiyah kan itu boleh menipu untuk kebaikan kan? Jadi kamu boleh menipu untuk menyebarkan ajaran Islam. Tetapi di dalam kekristenan tidak bisa. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Itu sebabnya ketika identitas orang-orang ini dibongkar, maka seharusnya di dalam diri kita sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran, kalau memang di dalam
kalau memang ada saudara-saudara muslim yang mencintai kebenaran, itu harus muncul pertanyaan. Apakah betul ajaran saya ini mengajarkan kebenaran? Karena kalau memang benar ajaran saya mengajarkan kebenaran, bagaimana bisa ajaran saya melahirkan orang-orang seperti ini? Seperti para mualaf, Kainama, seperti Ustadz Bangun Samudra, Menahem Ali, Donditan, dan para mualaf lainnya yang rela berbohong hanya untuk menyebarkan agama Islam, hanya untuk membela agama Islam. Bahkan muncul lagi masa depan Islam, anak muda masa depan Islam, si Goldian Simbolon, yang muncul menipu banyak orang untuk mendapatkan sesuap nasi. Saya katakan itu karena memang motif mereka ketika mereka berbicara tentang kekristenan yaitu menjelek-jelekan kekristenan yaitu untuk mendapatkan uang. Tidak perlulah ditutup-tutupi, karena kalau memang motivasi kalian bukan untuk mendapatkan uang, kenapa kalian harus menjelek-jelekan kekristenan? Kenapa kalian tidak siarkan saja agama Islam? Jadi saudara-saudara muslim, sekali lagi saya katakan kepada kalian yang memiliki akal sehat, berpikirlah dari sekarang, bagaimana bisa Islam melahirkan orang-orang seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini kalau ditanya tentang Islam, mereka tidak akan bisa jawab. Ya, mereka tidak akan bisa jawab tentang Islam. Siapapun dia, cendekiawan terhebat dalam Islam, kalau kita bertanya tentang Islam kepada dia, dia tidak akan bisa menjawab. Misalnya saja saya kasih salah satu contoh. Kita bertanya tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran secara historikal. Mereka tidak akan bisa menjelaskan itu secara historikal. Jadi orang-orang ini memang dikhususkan untuk memfitnah kekristenan, memalsukan data diri mereka supaya bisa menyebarkan Islam dan supaya bisa mendapatkan sedikit sesuap nasi dari kebohongan yang mereka ciptakan. Nah, pertanyaan untuk saudara-saudara muslim, saya kembali akan mengulangi pertanyaan yang sama. Ada apa dengan Islam? Ada apa dengan Islam sehingga melahirkan orang-orang seperti ini? Kalau kalian adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, renungkan ini. Mengapa Islam melahirkan orang-orang yang mahir dalam melakukan penipuan? Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.